Begitu pula orang yang mabuk cinta negeri. Bahkan cinta negeri pun bisa melampaui menjadi murtad. Apa contohnya? Lagunya yang kita diajarkan dulu. Diajarkan supaya kita sesat. Apa lagunya? Padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Lagu murtad. Siapa yang meyakini hakikat lagu itu bisa murtad, musyrik dia. Bagimu negeri jiwa raga kami, haram hukumnya. Jiwa raga kita untuk siapa? Untuk Allah jiwa raga kita, bukan untuk negeri yang koruptor ini, Bapak Ibu sekalian. Memberikan kelapangan waktu, kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk bersama hadir di majelis ilmu. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini sebagaimana Rasulullah tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, sebelumnya saya aturkan pula ribuan terima kasih jazakallah khairan kepada seluruh pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di musola ini dalam rangka safari dakwah saya yang ketiga untuk daerah Riau, khususnya Pekanbaru dan sekitarnya. Perlu saya mengadakan safari dakwah ini karena kita melihat kondisi umat Islam kita di akhir zaman ini begitu banyak fitnah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, kita lihat mungkin video yang baru viral akhir-akhir ini ada di Jawa Barat kalau tidak salah, seorang yang mengaku ustadz atau wali Allah dengan kumis yang gondrong, rambut yang gondrong, yang kononnya bisa berbahasa dengan bahasa semut, ya. Bahkan dia sudah mengaku 3 tahun gila. Dia mengaku dia gila selama 3 tahun, tapi hebatnya dia gila banyak pengikutnya. Yang pertanyaannya siapa yang gila sekarang ini? Ya. Dia sudah mengaku gila 3 tahun tapi pengikutnya banyak, ya. Jadi dia gila 3 tahun, muridnya lebih gila lagi gitu ya. Ya, ini zaman fitnah. Itu Dajjal belum keluar. Ini baru cucu-cucunya Dajjal yang keluar, Bapak Ibu sekalian, yang memberikan fitnah kepada umat Islam hari ini. Maka saya merasa perlu untuk menyampaikan apa yang Allah firmankan, terutama sejak khutbah Jumat saya diviralkan tahun 2021, akhir tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Mengapa sebegitunya saya khutbah ketika itu, ya, menghantam tradisi khususnya orang-orang di Sumatera Barat yang tradisinya hobi berburu, bermesraan dengan anjing-anjing, ya, masjid musola lengang, ya. Dan bahkan ada di masjid di Sumatera Barat itu yang buka cuma untuk hari Jumat saja, ya. Untuk sholat Jumat dibuka, habis sholat Jumat nanti dibukanya seminggu lagi untuk sholat Jumat, ya. Masih ada tuh di Sumatera Barat, Bapak sekalian. Dan alhamdulillah safari dakwah yang ketiga ini disambut oleh beberapa pengurus, walaupun masih ada beberapa jadwal yang kosong, ya. Insya Allah safari dakwah saya ini dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Alhamdulillah yang terjauh paling sampai ke Kuok, Bapak Ibu sekalian, ya. Masih ada 4 hari yang masih kosong dan luang. Bapak sekalian rahmati Allah, sebagaimana tema yang saya usung dalam safari dakwah yang ketiga ini membahas seputar orang muslim mengaku muslim tapi kok Tuhannya banyak. Kita tahu orang kalau muslim itu Tuhannya cuma satu, ya. Karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya bertuhankan kepada Allah, tiada ilah selain daripada Allah yang kita sembah. La ilaha illallah. Namun masyaallah muslimin, pada prakteknya bahkan umat Islam ternyata memiliki Tuhan yang lain selain daripada Allah, ya.
Maka ini saya pandang perlu agar kita jangan tertipu, jangan terlena dengan bujuk rayuan setan yang selama ini menggoda kita. Jangan sampai pemahaman yang sesat itu terbawa sampai akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian rahmati Allah, untuk awal majlis ini saya sampaikan firman Allah surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat 36, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami utus para nabi untuk setiap umat. Setiap umat itu Allah utus para nabi, yang semua nabi itu dakwahnya satu, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar hendaknya manusia ini menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Jalan selamat adalah menyembah Allah, dan jalan kesengsaraan adalah menyembah taghut. Menyembah Allah ujungnya surganya Allah, menyembah taghut ujungnya neraka jahanam. Kalau ada mengatakan bahwasanya saya ditakdirkan untuk menyembah taghut, seperti mana kadang orang bercanda, kadang canda itu tanpa sadar bisa membuat dia murtad sebenarnya. Apa kata mereka? Kok elok je orang sadonyo, solat je orang sadonyo bukan neraka saya maisi. Kan Allah sudah mentakdirkan itu. Allah buat neraka, ditakdirkan ado yang masuk neraka. Kok tadinya awak masuk neraka, baalai. Itu kan tanda saya beriman tuh, pasrah kepada Allah. Kok orang sinting kok pasrahnya. Padahal kita semua juga beriman bahwasanya Allah sebelum menurunkan kita ke bumi, masukkan orang tua kita ke dalam janin orang tua kita, Allah sudah tentukan jodoh kita, rezeki kita, maut kita sudah ditentukan oleh Allah. Sepakat enggak Bapak Ibu sekalian? Sepakat enggak? Allah sudah tentukan rezeki kita, jodoh kita, maut kita sudah tentukan. Oke, sepakat? Kalau begitu ngapain kita kerja? Di rumah aja lah berdoa, kan rezeki sudah datang. Pertanyaannya, bisakah rezeki datang begitu saja? Solat, zikir, solat, zikir, solat, zikir. Ya Allah, ambulita, ya Allah, tumbung, turun kue, turun ketupek kulit tunjang. Supaya datang ketupek kulit tunjang tuh, berusaha Pak. Paling indah apa? Kok nampak kulit tunjang, ketupek kulit tunjang tuh paling indah mambek pirang. Berusaha enggak? Bisa enggak tiba-tiba ketupek kulit tunjang tuh masuk ketupek, masuk tunjang? Enggak. Dengan usaha dulu. Paling enggak membeli ketupek kulit tunjang ke Pariaman. Gitu. Ya. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, begitu pula dengan hidayah. Allah sudah berikan jalan yang lurus, dan Allah juga beritahukan jalan yang bengkok. Ya, maka kita tinggal memilih. Hidup ini adalah pilihan. Ya, kita memilih jalan yang lurus, alhamdulillah akan selamat. Memilih jalan bengkok akan sengsara. Begitu pula menyembah Allah, maka kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Menyembah taghut, maka kita akan sengsara dunia dan akhirat. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, dua pilihan tadi, seperti mana Allah juga dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu diawali dengan harfun nafyun. Harfun nafyun itu maknanya huruf yang menafikan. Ya, lam alif la yang artinya tiada atau tidak ada. Ilaha sembahan, tidak ada sembahan. Ya, illallah kecuali Allah. Bapak sekalian, jadi maknanya jangan kita sembah selain hanya Allah saja. Jangan sembah selain Allah. Masalahnya hari ini banyak di antara kita yang belum juga memahami hakikat menyembah itu. Kita beranggapan menyembah itu hanya dalam sholat, ya, hanya dalam sebatas ibadah mahdhah saja. Puasa niatkan untuk Allah, berhaji niatkan untuk Allah, sholat niatkan untuk Allah. Kita tahunya hanya itu saja kita menyembah Allah. Maka nanti kita akan kupas. Maka saya minta ada yang mendampingi saya membacakan terjemahan Bapak sekalian.
Bertahun-tahun saya belajar di pesantren. Setelah saya keluar di pesantren tahun 95 sampai saat ini, ketika saya menjadikan tuntutan bagi saya untuk memperbanyak membaca referensi-referensi, terutama Al-Quran. Ketika semakin sering Al-Quran dibaca, terutamanya dengan terjemahannya, seakan-akan kita baru tahu ada ayat seperti begini. Ya, maka saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, ingat, Al-Quran mukjizat Rasulullah yang terbesar. Al-Quran Allah turunkan untuk sebagai yang paling utama, untuk sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Namun bagaimana Al-Quran karena jadi petunjuk? Al-Quran berbahasa Arab dan kita bukan orang Arab, ya. Dan kebanyakan kita tidak pernah belajar, mungkin jarang, yang sedikit di antara kita yang belajar bahasa Arab. Maka kita membaca Quran harus didukung dengan terjemahannya, Bapak sekalian. Subhanallah. Ya, hingga akhirnya orang-orang di Eropa yang bahkan yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama, akhirnya mereka berpikir, kenapa orang Islam di Palestina begitu tegar mereka menghadapi cobaan begitu. Hingga akhirnya mereka beli Al-Quran berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing. Mungkin ada Al-Quran berbahasa Prancis, ada Al-Quran berbahasa Jerman, ada Al-Quran berbahasa Inggris. Mereka belum pandai baca Al-Quran, mereka baru membaca terjemahannya dengan bahasa mereka. Apa yang terjadi? Ribuan orang di Eropa sekarang masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Sholat Idul Adha kemarin di Rusia, kalau Bapak Ibu lihat, Masya Allah, penuh jalan-jalan itu, di jalan mereka sholat Idul Adha, Bapak Ibu sekalian. Sekian penuhnya masjid di Eropa itu. Dan Soviet dulu negara komunis. Sekarang Islam marak di sana, Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan membaca terjemahan bahasa Inggris, Quran bahasa Inggris, mereka dapat hidayah. Pertanyaannya, kita yang sudah Islam 7 keturunan dengan baca Quran dapat hidayah enggak? Nah, maka akan kita lihat Bapak sekalian. Ya. Yang pertama tadi ayat yang saya sebutkan tadi, surat An-Nahl ayat yang ke-36, bahwa perintah Allah kepada seluruh nabi, ribuan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, dan 25-nya yang wajib kita ketahui, semua dakwah para nabi itu satu dakwahnya. La ilaha illallah, ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Nah, secara bahasa Bapak sekalian, taghut ini secara bahasa taghut ini melampaui batas. Melampaui batas dalam kemaksiatan, ya. Bahkan menjadikan makhluk, ya, yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti melebihi cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita lihat, silakan dibuka surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat yang ke-17. Ya. Silakan, terjemahnya saja baca. Yang artinya, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, pergilah engkau kepada Fir'aun. Siapa nabi yang berhadapan dengan Fir'aun, Bapak Ibu sekalian? Nabi Musa alaihissalam. Perintah Allah, pergilah engkau kepada Fir'aun. Di ujung kalimat, mohon maaf, tolong ayatnya dibaca situ. Nah, akhir ayat ada bunyi togho. Itulah asal kata togut tadi itu. Togho yadgho, ya, yaitu melampaui batas. Jadi kata Allah, pergi kau Musa kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu melampaui batas. Ketika itu Fir'aun sebagai siapa? Sebagai apa Fir'aun? Sebagai apa? Sebagai raja, sebagai penguasa. Ya. Nah, di antara orang-orang yang berpeluang menjadi togut adalah para penguasa yang zalim. Dan ingat, penguasa yang zalim, togutnya seperti Firaun, itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Hanya pelakunya saja yang berbeda. Kadang ada tuh tampangnya hampir mirip-mirip Firaun tuh, kurus krempeng cungkring, ya. Nah, ya ada. Tampangnya di zaman ini yang tampangnya macam Firaun tampangnya. Kalau kita lihat foto-foto Firaun, mirip kali wajahnya. Ada di negeri Konoha tuh.
ya. Nah, tampang Fir'aun, zalim, ya, membunuh 700 orang rasa nggak ada punya dosa, ya, membantai orang-orang kaum muslimin nggak punya rasa dosa, ya. Nah, ada Fir'aun yang begitu di zaman ini Pak Ibu sekalian, ya, yang melampaui batas, penguasa-penguasa yang melampaui batas, orang yang punya pangkat jabatan yang melampaui batas, yang mereka berlaku zalim seakan-akan mereka tidak takut kepada Allah. Bahkan ada seorang pengamat politik mengatakan hebatnya di negeri Konoha, ya, karena kenapa tidak bisa maju? Karena tidak ada yang ditakuti. Bahkan Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Banyak pejabat-pejabat disumpah dengan Al-Quran, tetapi mereka melanggar sumpah mereka. Seakan-akan apa? Seakan-akan tidak ada hari kiamat, tidak ada hari perhitungan, tidak ada hari pengadilan. Ya, mereka sangka mereka berkuasa selamanya di muka bumi ini, dan di akhirat mereka terbebas. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Di ayat yang ke-17 itu bunyinya, kemudian lanjutkan ayat 37 dan 38 surat yang sama. Ya. 37 sampai 39. Yang artinya maka adapun orang yang melampaui batas, kata Allah, lanjut, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Orang yang melampaui batas cintanya kepada dunia. Boleh kita cinta dunia, jangan tinggalkan dunia, tapi ingat jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ada orang cinta dunia, bangun tidur kerja yang dipikirin, sholat subuh enggak. Ada enggak orang kayak begitu? Ada enggak? Lihat di pasar tuh coba. Hah? Alun jago orang lain masih lalu orang lah, banyak orang di pasar tuh menyiapkan galehnya. Pertanyaannya berapa banyak yang sholat? Dan tanya pula kebanyakan yang penggaleh itu orang Islam atau orang kafir? Rata-rata orang Islam. Ya. Sarami itu orang dekat pasar dengan masjid. Seberapa banyak yang masuk masjid orang di pasar itu? Bapak Ibu sekalian. Ya, melampaui batas cintanya kepada dunia itu, melampaui batas. Sampai lagunya tercipta, ya. Aku tercipta hanya untukmu, hidupku hampa tanpa dirimu. Katanya, aku tercipta hanya untukmu katanya. Terus, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di mana? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tak bagi mereka yang mampu cinta ini, aku tercipta hanya untukmu. Hidupku hampa tanpa dirimu. Terus Allah mau dikemanakan? Putus cinta, dia hampa hidupnya. Ya, mati pacarnya, mati suaminya, mati istrinya, hampa hidupnya. Terus apakah hidupnya untuk manusia? Apakah bukan untuk Allah hidupnya? Ya, tanpa sadar orang mabuk cinta begitu. Begitu pula orang yang mabuk cinta negeri. Bahkan cinta negeri pun bisa melampaui menjadi murtad. Apa contohnya? Lagunya yang kita diajarkan dulu. Diajarkan supaya kita sesat. Apa lagunya? Padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Lagu murtad. Siapa yang meyakini hakikat lagu itu bisa murtad, musyrik dia. Bagimu negeri, jiwa raga kami, haram hukumnya. Jiwa raga kita untuk siapa? Untuk Allah jiwa raga kita, bukan untuk negeri yang koruptor ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, sadar nak kita waktu kecil diajarkan lagu-lagu itu dulu. Nah, cuman waktu kita kecil kurang akal, maka sekarang berpikir kita dengan akal yang sehat. Jangan sampai tua-tua ini masih geblek juga lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu beberapa ayat berkaitan tentang masalah tauhid. Dan apapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, ya, yang cintanya kepada dunia melampaui batas. Jadi tauhid itu termasuk siapa? Bisa jadi tauhid itu ya kita juga, yang cinta kepada dunia dengan terlampau batas. Demi pangkat dan jabatan tidak peduli, mau menghantam orang, mau membunuh orang, mau menipu orang, ya, mau dengan korupsi, nggak peduli. Yang penting bagaimana supaya dapat jabatan, kayak mana supaya jadi presiden, jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, nggak peduli. Mau orang mati, mau tidak, mau orang terzolimi atau tidak, yang penting saya berkuasa. Itulah tauhid tadi, Bapak Ibu sekalian.
menghalalkan segala cara. Kira-kira ada enggak tipe-tipe togut di zaman kita ini? Hah? Oh banyak kali, waktu calik-calik kemarin tuh banyak tuh, ya, calik-calik koruptor, ya, nah, itu Pak Ibu sekalian. Nah kemudian Pak Ibu sekalian, kita akan mengungkapkan beberapa ayat yang menyebutkan kata-kata togut di situ, ya. Silakan buka surat An-Nisa, ayat yang ke-60. Surat An-Nisa ayat 60. Silakan baca terjemahannya. Surah Nisa ayat 60 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada Tauhid. Ulang balik, tetapi mereka sebelumnya. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada Tauhid. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid. Bercerita tentang hukum tapi dikaitkan dengan Tauhid. Maknanya apa? Di awal ayat Allah sebutkan, tidakkah kau perhatikan orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu? Maknanya apa itu? Apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Kitab-kitab, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, ya, tetapi meminta ketetapan hukum kepada Tauhid. Apa maknanya itu? Dari sini Bapak Ibu sekalian bagaimana memahaminya? Maknanya apa? Hukum yang tak sesuai dengan Al-Quran itu namanya hukum Tauhid. Percaya atau tidak, terima atau tidak. Karena ada kelompok-kelompok Islam hari ini ketika membahas tentang masalah Tauhid, wah mereka, ini khawarid, ya. Semua Tauhid. Ini firman Allah yang menyebutkan. Banyak kelompok-kelompok Islam yang ketika dibahas tentang Tauhid banyak yang takut. Banyak yang meradang ketika dibahas tentang Tauhid, bahkan mohon maaf, banyak yang dipenjara karena pengajian Tauhid ini Pak Ibu sekalian. Bagi saya apa yang mau saya takutkan? Ini firman Allah, mau ditangkap saya tangkap. Ibu sekalian. Ini ayat harus disampaikan kepada umat Bapak sekalian. Ya. Tolong Bapak sekalian, yang punya Quran Android silahkan buka. Silahkan buka di screenshot. Nanti di rumah catat ya, di rumah nanti buka lagi, renung-renungkan lagi. Ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau Bapak sekalian punya tafsir Ibnu Katsir misalkan, ya, atau tafsir apa saja. Ya, asalkan jangan tafsir Al-Misbah, ya. Punya profesor yang gila itu, ya. Jangan buka itu. Itu profesor gila yang mengarang itu, Al-Misbah itu. Ya. Ya, profesor kurang ajar yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Itu profesor di negeri Konoha itu. Ya. Nah, silakan dibuka tafsir surat An-Nisa ayat 60. Ya. Nah, kita ulang balik terjemahannya. Tolong disimak Pak Ibu sekalian. Tolong disimak. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan sebelummu. Ya. Maknanya dalam kalimat tadi ada pertanyaan, tidakkah kau perhatikan? Maknanya apa? Allah mengherankan sifat orang yang mengaku beriman kepada kitab, ya, mengaku-ngaku beriman kepada kitab, tetapi mereka meminta ketetapan hukum kepada Tauhid. Lanjut. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah. Terus. Masih ada tuh sambungnya tuh. Habis. Makanya coba ulang balik. Terputus tuh terjemahannya tuh. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang telah mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada Tauhid, padahal mereka telah tuh. Akan potong kan, bilang kan. Telah diperintahkan. Jadi bagusnya Quran yang asli aja baca, ambil. Nah, lebih berpahala lagi megang Quran yang asli. Putus ya? Ada sambungannya? dan apabila
katakan mereka, marilah patuh kepada yang telah diturunkan Allah SWT dan Rasul, dan saya telah Muhammad. Ini untuk nomor 1. Oh, lanjutannya. Oh, di situ. Ya. Surah An-Nisa. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian tolong nanti ayat ini dibuka-buka ya. Jadi mohon maaf kalau saya ditangkap karena ayat ini, Bapak Ibu jadi saksi semuanya. Iya, betul Pak. Di negeri Konoha ketika kita membaca Al-Quran, mohon maaf Pak, di negeri Konoha untuk MTQ dapat juara, menghafal Al-Quran dapat juara, tapi mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Bapak Ibu sekalian, lihat nanti Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, pertanyaannya, betulkah kita ini negara yang muslimnya terbesar di dunia? Betul Pak? Umat Islam terbesar di dunia di mana? Di Indonesia, benar? Pertanyaannya, adakah Indonesia ini ditegakkan hukum Islam? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita harus Islam terbesar di dunia tetapi tidak mengamalkan syariat Islam? Apa alasannya? Toleransi. Kepada siapa? Kepada orang kafir, bukan non muslim, orang kafir. Terus kalian, ya nanti kita lihat nanti itu. Toleransi seperti mana yang begitu itu kata Allah. Ya, oke kita selesaikan terjemahan yang tadi itu. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada Taurat, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taurat itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Coba Bapak Ibu sekalian pahami, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian gunakan fikirannya, ya. Tadi Allah sebutkan situ ada penggalan ayatnya, dan mereka meminta ketetapan hukum kepada Taurat. Ya, di awal disebutkan orang yang mengaku beriman kepada kitab sebelum kamu dan kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Diturunkan kitab kepada kita. Kita diturunkan kitab Al-Quran. Ada sumber hukum di sini. Sepakat Ibu sekalian? Al-Quran sumber hukum. Al-Quran berlaku apakah hanya di Arab saja? Al-Quran apakah hanya berlaku di dunia saja, di bumi saja? Di langit berlaku nggak Al-Quran? Berlaku nggak Al-Quran di langit? Nah, di langit itu mengatur matahari, bintang segala macam itu ada Al-Quran kan? Ibu sekalian. Nah, kita mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi di satu sisi kita meminta ketetapan hukum kepada Taurat. Contoh, buka surat An-Nur, surat 24 ayat 2. Contoh pelaku zina. Contoh pelaku zina. Yang Bapak Ibu tahu kalau pelaku zina dalam Islam apa hukumannya? 2 ayat 2. Surat 24 ayat 2. Dalam Islam pezina apa hukumannya? Dirajam, dicambuk sampai berapa kali? 100 kali, ya. Itu hukuman bagi pada pezina perajam, dirajam. Ya, kita dengarkan ayatnya. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki jaralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu yang untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jangan karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Maknanya apa? Kita beragama belum sempurna lagi. Kita menjalankan agama menurut selera yang kita mau. Sebagian kita pakai, sebagian kita tinggalkan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini ketetapan Allah bagi makhluknya, bagi hambanya. Pertanyaannya, kita hambanya enggak? Kita hambanya enggak? Kita jalankan enggak perintah ini? Enggak tanggung, sholat rajin, puasa rajin, haji rajin, umrah rajin, jidat hitam, jenggot panjang, jumbah gantung, sorban gede. Tapi hukum Allah tidak kita jalankan. Sibuk dengan zikir, ibadah, haji, umrah. Tapi hukum Allah tidak kita tegakkan. Tolong renungkan balik terjemahannya. Ulang. Terjemahan. Renungkan balik.
pezina perempuan dan laki-laki, daralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maknanya apa? Jika orang Indonesia ini mengaku mayoritas Islam terbesar di dunia beriman, maka niscaya hukum ini akan dijalankan. Kalau orang Indonesia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Pertanyaannya, dengan tidak menjalankan hukum ini, apakah orang Indonesia benar imannya? Pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah tadi? Jangan karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah atau agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Jadi kalau kita mengaku mayoritas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya hukum ini dijalankan. Ya. Makanya kalau ingin Indonesia ini selamat, ya. Kemarin ceramah saya di bulan Mei kemarin ya, saya sampaikan kalau Indonesia ini, negeri Indonesia ini tidak berhukum kepada Allah, cepat atau lambat Indonesia ini akan pudur. Sekalian. Ya. Sehebat apapun undang-undang manusia, lebih hebat mana dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah. Kurang ajarnya manusia, mereka buat undang-undang sendiri, mereka buat hukum sendiri untuk mereka, dan mereka mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang ajar namanya. Kita makhluk yang hina mengaku setara dengan Allah, berhak membuat undang-undang, membuat hukum-hukum dan kalama di awak seorang aja. Ya. Bapak sekalian. Jadi hukum, tolong silahkan yang menyaksikan ini, ulama-ulama tolong bahas ini, ulama-ulama ya, tamatan Timur Tengah kah, Timur Pinggir kah, Timur Selatan kah, yang LC kah, yang WC kah gelarnya, tolong bahas ini. Terus sekalian. Meminta ketetapan hukum kepada togut itu apa maksudnya? Tolong jujur para ulama, tolong ulama jujur. Meminta ketetapan hukum kepada togut itu apa maksudnya? Yang saya pahami, meminta ketetapan hukum kepada togut adalah Allah sudah tetapkan hukum di sini, kita buat hukum yang lain selain daripada Al-Quran. Maka hukum yang tidak bertentangan, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sementara sudah ditetapkan di sini, maka itulah hukum togut. Sementara kita diperintahkan untuk mengingkari togut, kafir kepada togut. Surat Al-Baqarah 256 di penggalan ayatnya Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada buhul tali agama Allah yang kuat, yang tidak akan putus, maknanya tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat seorang muslim, seorang hamba apabila dia ingkar, kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Tadi disebutkan kenapa hukum Islam tidak diterapkan di Indonesia, karena untuk menenggang toleransi. Sekarang kita buka surat Al-Maidah ayat 49. Al-Maidah surat yang kelima ayat 49. Ayat 49. Surat yang kelima ayat 49. Ya, terjemahnya baca. Yang artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, di antara manusia ini, menurut apa yang diturunkan Allah. Kalau terjadi kasus pelanggaran hukum di antara kita, apa kata Allah?
hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Contoh, terjadi perzinahan, kedapatan berzina laki-laki dengan perempuan yang belum berkeluarga, maka hukumannya apa? Sudah Allah sebutkan tadi, surat An-Nur ayat 2, dirajam, dicambuk 100 kali. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, lanjut. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Pak Ibu sekalian, kalau diajak manusia ini berhukum kepada Allah, lebih banyak yang menerima atau lebih banyak yang menolak? Hah? Lebih banyak yang menolak? Kalau ada yang menolak, apa kata Allah? Janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Ya. Kalau orang kafir menolak hukum Islam bisa dimaklumi karena mereka orang kafir. Masalahnya ada orang Islam tidak mau berhukum kepada Islam. Saya katakan kalau orang kafir diajak berhukum kepada hukum Islam, wajar mereka menolak karena mereka orang kafir. Tetapi kalau orang Islam diajak kepada berhukum kepada hukum Allah, hukum Islam, mereka menolak. Siapa mereka? Secara zahir mengaku Islam, tetapi batinnya adalah munafik. Dan ingat, munafik ini neraka yang lebih dahsyat daripada nerakanya orang kafir. Karena apa? Orang munafik ini dia tahu, tapi pura-pura tidak mau tahu. Ya, yakin tidak Bapak sekalian? Hukum yang terbaik hukum Allah. Yakin tidak? Tapi kenapa nggak terapkan hukum Allah? Bapak sekalian, lanjut. Dan waspadalah terhadap mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jadi jangan kita turuti orang yang tidak mau dengan syariat Islam. Bapak sekalian, ya, lanjut. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada. Ya, lanjut, ulang lagi. Dan maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpa musibah kepada mereka yang disebabkan sebagai dosa sebagian. mereka. Ya. Maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Ya. Dan jika mereka berpaling dari apa yang diturunkan Allah, apa kata Allah? Maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Jadi kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah, cepat atau lambat musibah akan datang silih berganti. Terasa enggak itu? Merasa enggak? Musibah enggak habis-habis. Oh alhamdulillah Ustaz, kami di Pekanbaru enggak dapat musibah. Tanya dulu. Kenapa belum dapat musibah? Sementara di negeri ini kita yang koruptor banyak, LGBT banyak. Bayangkan. Bahkan Sumatera Barat. Ya mohon maaf, kadang banyak orang komentar di YouTube, jangan buru-buruan kampung awak. Memang buruk apa boleh? Mbak kecil tadi pepatah, Masya Allah, mau terkagum tadi. Bukan dengan kata pepatah tu adai basandi jo sarak basandi jo kitabullah, sarak mangato adik memakai. Viral kemarin joget-joget yang di jam gadang itu, katanya orang Pekanbaru katanya. Oh kurang ajar orang Pekanbaru nih buat maksiat di Bukit Tinggi. Nyonge-nyonggak membuat saya naik tensi. Ini mantan pula soalnya nih, dan sampai saya goyang-goyang pula saya. Coba bayangkan, goyang-goyang di jam gadang pusat keramaian wisata orang Minang. Di situ kalau kita masuk kota Bukit Tinggi tertulis adat bersihkan sarak, sarak bersihkan kitabullah. Katakan saya, omong kosong itu falsafah itu. Kabar-kabarnya itu tahun 2022 katanya rekaman video itu. Jingkrak-jingkrak, dua ekor betina, seekor jantan. Ya, dengan jilbabnya dengan lilit-lilit begini, dengan baju sempit. Wah, berjilbab tapi telanjang, takkan mencium baunya surga. Mohon maaf Bu, berjilbab jangan ikat-ikat juga, lagi buka ikatan tuh ah. Jangan orang stres. Ini berjilbab ikat sini. Gitu. Buka surat Al-Ahzab ayat 59. Jilbab itu sejenis baju kurung yang lapang. Baju kurung yang lapang, bukan baju belejin. Ini pakai jilbab serawa-serawa lejin, sakit utak. Senam pula di halaman kantor sekolah. Ya.
Jadi ingat Ibu sekalian, surat Al-Maidah ayat 49 ya. Jika ya kita menolak apa yang diturunkan Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepada kita. Ya. Baca ayat berikutnya. Ya artinya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Terus. Apakah hukum jahiliyah yang mereka akan daki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apa? Hukum di luar hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Kalau di masa Rasulullah disebut kaumnya kaum jahiliyah di masa Rasulullah, wajar. Ya, Nabi baru lahir. Al-Quran belum ada. Wajar mereka jahiliyah. Wajar kakek-kakek paman-paman Nabi Muhammad jahiliyah menyembah berhala. Karena apa? Dakwah Islam belum turun. Al-Quran belum sempurna. Ini kita, Nabi sudah turun. Sempurna dakwah Nabi. Al-Quran macam-macam sekarang nih. Ada yang terjemahan, ada yang tadi anak kita baca untuk tafsirnya. Ada terjemahan perkata, ada Al-Quran Android. Ada Al-Quran ditekan pakai pena, keluar suaranya. Mudah sekarang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Bapak sekalian. Tapi semakin canggih keilmuan sekarang, makin banyak orang yang ingkar kepada Al-Quran. Tidak mau belajar Al-Quran. Karena apa? Tidak bawa untung dunia. Oh tapi kalau kuliah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, biar banget laku kerja nanti terima melamar pekerjaan. Baca Quran gak ada yang tanya orang. Makanya bagus sekali kalau ingin cari menantu, jangan tanya bahasa Inggrisnya. Tanya pandai tidak baca Quran. Pandai bu, kasih dah baca Quran. Kacamata tinggal bu, pinjamkan kacamata. Oh enggak cocok bu, pergi kita ke toko kacamata. Antar dia ke toko kacamata, pilih mana yang cocok sama kamu. Kalau lagu enggak tanggung bahasa Korea, Sakurata, Sakurata, lagu Korea. Sinio, Sinio. Tapi ketika baca Quran, takkan tweet sekali. Banyak laporan kantor-kantor KUA. Orang-orang pemuda-pemudi yang meminta surat nikah dites baca Quran, banyak yang tak pandai baca Quran. Silahkan survei membuktikan. Ya, tapi celakanya kau tahu ngasih surat juga KUA itu dikeluarkan juga surat nikahnya karena apa? Sudah sumbat muncungnya sama pitih. Balai. Ya. Nah, itu KUA kurang aja nama itu namanya. Tangguang buku di neraka, buku di akhirat buku. Ya, Pak Ibu sekalian mohon maaf nih, saya kaji saya main buka kulit tanpa isi aja nih Pak Ibu sekalian ya. Memang saya nggak bisa basa-basi nih karena mungkin darah-darah Medan sama Pariaman masuk dalam darah saya nih ya, Pak Ibu sekalian. Ya. Ya. Jadi kalau kita ya tidak menjalankan memberikan hukum Allah sebagai aturan undang-undang kita, maka cepat atau lambat negeri ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 278. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Maknanya apa? Kalau dulu kita nggak tahu hukum riba, beli rumah kredit riba, beli motor kredit riba, terlambat dapat denda, nggak terbayar tarik lagi motornya, riba. Ya, beli rumah pakai riba, menikah hutang riba, kuliah hutang riba, itu haram hukumnya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Kalau dulu kita nggak tahu hukum riba, sekarang udah tahu, tinggalkan. Jadi mohon maaf, jangan bangga kerja di Bank BRI, Bank BNI, jangan bangga kerja di bank. Jangan bangga, oh anak mau kerja di bank, jangan bangga, cilako tuh.
Oh gaji gadang, yo gadang kena rako beko. Jangan bangga mana. Lebih baik menantu tukang tempel benen daripada tukang bank lagi. Terus sekalian. Ya. Cuman ya tempel benen tuh keringetnya busuk. Ya. Kerja di bank harum keringetnya di AC, tapi narako juangnya. Di teki cua di nantarang awak. Bangga mana menantu ju pegawai bank. Terus sekalian. Ya. Lebih selamat menantu ju tukang bengkel. Tuh, tinggalkan sisa riba. Lanjut, terjemahan berikutnya. Jika kamu orang yang beriman. Jika kamu orang yang beriman, kalau beriman tinggalkan riba. Nggak mau tinggalkan riba, jangan ngaku-ngaku beriman. Masih riba juga lagi. Hah? Pinjam uang ke bank BNI. Ya, minjam 4 juta, dibayar 6 juta. Hah? Beranak uang tuh. Ya, haram hukumnya. Ya, lanjut. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul. Pak Ibu sekalian, pelaku riba Allah dan Rasul yang memeranginya. Allah langsung dan Rasul yang memeranginya, pelaku riba. Siapa tentara Allah? Angin tentara Allah enggak? Gunung tentara Allah enggak? Air tentara Allah enggak? Batu tentara Allah enggak? Kun fayakun kata Allah, tak jadi galodoh hancur Bukit Tinggi. Hah? Kun fayakun dibantai tsunami gempa bumi hancur kota Aceh, hancur Sumatera Barat 2009. Itu tentara Allah. Pertanyaannya, negeri kita ini terbebas enggak dari riba? Pertanyaannya, berapa hutang riba negeri ini? Banyaknya berapa? Bagi saya 10 juta tuh banyak. Bagi saya ya. Pak, berapa hutang riba negeri ini, Pak? Hampir ya 9.000 triliun tuh kalau dikumpulkan duitnya nggak cukup segudang surau ini Pak Ibu sekalian. Triliun, 9 triliun. Ya. Hutang riba. Jadi pada hakikatnya negeri ini dah memang layak untuk dibenam negeri ini Pak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan saya mendoakan Indonesia ini hancur, enggak. Indonesia pasti hancur. Pasti hancur. Nih saksi-saksi nih, video-video saya direkam nih saksi-saksi nih. Kenapa saya bilang Indonesia pasti hancur? Yang pertama tadi Al-Maidah ayat 49. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang, maka Allah akan timpakan musibah kepada kita. Yang kedua, surat Al-Baqarah 278-279. Pelaku riba, Allah yang mengumumkan perang, Allah dan Rasul langsung mengumumkan perang bagi pelaku riba. Pertanyaannya, negeri ini berapa hutang ribanya? Jadi sudah layak Pak negeri ini diperangi Pak. Sudah layak bagi Allah nih. Tapi kita nggak sadar-sadar juga lagi. Ada yang bilang taat sebelum pemimpin, taat kepala otakmu. Pemimpin yang bagaimana nih yang ditaati? Ya. Racunnya selalu, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Coba suruh jujur. Dalam kalimat surat An-Nisa 49 itu bunyinya bagaimana? Ya. 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Atiullah, taatilah Allah. Wa atir rasul, taati rasul. Wa ulil amri minkum. Ulil amri itu tidak ada perintah atiunya. Paham tidak? Maknanya apa? Taat pada Allah dan Rasul itu mutlak. Mutlak taat pada Allah dan Rasul. Tapi taat kepada ulil amri bergantung bagaimana ulil amrinya. Kalau ulil amrinya taat pada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Walau pribadi kita dizalimi oleh pemimpin yang zalim itu, tetapi dia berhukum kepada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Pertanyaannya,
Siapa pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul hari ini? Adakah mereka taat kepada Allah dan Rasulnya? Ada mereka takut kepada Allah dan Rasul? Kalau mereka takut, hentikan riba. Pak Ibu sekalian, mohon maaf, saya siap menanggung resiko kajian ini Pak Ibu sekalian. Memang kajian yang berat, kajian tauhid ini yang paling berat Pak Ibu sekalian. Oh karebana kaji Ustaz tuh yo, pertanyaannya Nabi Muhammad kajinya lembut enggak? Lembut enggak dakwah Nabi Muhammad SAW? Lembut enggak? Pertanyaannya, dicintai enggak Rasulullah di kampungnya? 13 tahun Rasulullah berdakwah di kampungnya, dicintai umatnya enggak? Dicintai kaumnya enggak? Kadibunuah Nabi. Nabi kadibunuah. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi saya sebutkan semua nabi perintahnya satu dari Allah. Ani'budullah wajtanibut tagut. Sampaikan kepada kaummu hendaklah menyembah Allah dan jauhilah tagut. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensi dakwah tauhid ini, buka surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 112. Ayat 112. Yang artinya dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang berdiri dari setan-setan manusia dan jin. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin, kata Allah. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Setiap nabi punya musuh. Ya. Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya, mendakwahi ayahnya. Apa yang didapat Nabi Ibrahim? Dibakar. Nabi Musa mendakwahi ayah angkatnya Fir'aun. Apa yang didapat Nabi Musa? Difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh, dikejar, diuber. Nabi Isa mendakwahi kaumnya. Apa yang didapat? Nabi Isa mau disalib. Nabi Muhammad mendakwahkan kaumnya. Apa yang didapat? Nabi Muhammad mau dibunuh. Sampai Nabi Muhammad melarikan diri hijrah dari Makkah ke Madinah. Pertanyaannya, betulkah kita ini pengikut Nabi Muhammad? Jujurkah kita pengikut Nabi Muhammad SAW? Jujur? Nabi Muhammad punya musuh. Siap tidak kita punya musuh? Siap tidak punya musuh? Oh kita nggak cari musuh. Mimpi. Jujur Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak sholat melihat orang berjudi, Bapak larang, Pak jangan berjudi Pak. Orang berterima kasih. Terima kasih Pak, orang sudah azan Pak ke masjid. Oh terima kasih Pak. Begitu kata mereka. Siawang. Bakal marah-marah dia. Diajak sholat marah. Betul enggak? Ibu-ibu mengajak kawan-kawan yang lain. Uni ayo berjilbab. Ini soal mana kau ninja kau mah. Sasek kau. Enggak perlu jilbab tuh, yang perlu hati kau. Sedangkan hatinya, jilbab itu memang tidak ada jaminan orang yang berjilbab pasti masuk surga. Betul, tidak ada jaminan orang yang sholat pasti masuk surga. Sedangkan sudah sholat berjilbab tidak dijamin masuk surga, apalagi tidak sholat, tahu diuntung dia-nya. Ya. Orang yang sholat kalau ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan masuk surga. Yang berjilbab itu juga nggak ada jaminan masuk surga. Sedangkan sholat saja belum dijamin masuk surga, apalagi nggak sholat. Tahu diuntung deh anyo, pandi. Ini ke orang tuh. Karajo bampo hari-hari ditagah berang. Ayo kecilnya orang Minang lo tuh. Islam lo kecilnya tuh. Hah? Betul nggak Pak Ibu sekalian? Senang nggak orang ketika kita mengajak mereka, mari sholat Pak? Senang nggak? Enggak. Marah dia. Tapi kalau kita ajak orang Kristen sholat, dia marah wajar, orang kepala otak kau, aku Kristen, aku suka sembahyang dia. Ini orang Minang Islam 7 keturunan diajak sholat, baca caruinya. Betul nggak begitu Pak? Hah? Ini yang terjadi banyak musuhnya. Jadi jangan berharap berdakwah tuh orang senang semua, enggak.
Sampai apa yang mereka pikirkan untuk menangkap para ulama, para nabi ini? Ya. Al-Anfal ayat 30, surat ke-8 ayat 30. Bapak Ibu sekalian. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan Memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Maka membuat tipu daya dan Allah menganggarkan tipu daya itu. Jadi orang-orang kafir itu Pak Ibu sekalian, apa makar mereka? Makar mereka ingin menangkap kita, ingin memenjarakan kita, ingin mengusir kita, ingin membunuh kita. Pak, itu sunatullah dalam memegang kebenaran. Siap diusir, siap dibenci, siap dipenjara, siap dibunuh. Siap enggak kita untuk itu? Siap enggak Pak? Dipenjara, difitnah karena memegang kebenaran. Sebagaimana saya katakan, kalau kita buat lomba MTQ dapat juara, lomba hafiz Quran dapat juara, lomba mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Coba terapkan. Ada orang berzina, bapak rajam 100 kali. Basobo orang berzina, tetangga orang berzina, cambuk Pak, cambuk 100 kali. Dapat penghargaan enggak Pak? Ada dapat penjaro. Ya? Baju di orang, mabuk-mabuk orang. Ya, kita tagah, kita larang. Ya, apa kata Rasulullah? Apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Basobor baju orang pang. Kira dapat penghargaan enggak kita sama polisi? Kita masuk penjara. Betul enggak? Itu. Jadi konsekuensinya tauhid tadi Pak, konsekuensi tauhid itu harus siap menghadapi berbagai macam fitnahan orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya serta agama Islam ini. Itu konsekuensinya Pak. Ya. Jadi harus siap kita diperangi, apalagi ketika kita lemah. Pertanyaannya Rasulullah dulu diperangi, ditangkap, disiksa sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah, ya, Ammar bin Yasir, mendapat tekanan di Makkah, ya. Kenapa? Karena masih minoritas. Betul enggak? Hingga akhirnya Rasulullah hijrah ke Makkah, ke Madinah. Sudah punya kekuatan, baru Rasulullah membebaskan kota Makkah dari berhala-berhala. Itu ketika Rasulullah di Makkah sedang minoritas. Hari ini kita minoritas atau mayoritas? Kita minoritas atau mayoritas? Tapi kita yang tertindas. Tuduhan teroris selalu untuk orang Islam yang teroris itu. Ya, selalu diceritakan ulama-ulama jahat, ulama penjahat. Pertanyaannya, adakah pendeta yang lain-lainnya jahat enggak? Pemimpin-pemimpin agama yang lain itu. Dengar pengakuan mantan pendeta Dr. Yahya Waloni. Apa kerjanya dulu waktu jadi pendeta? Memurtadkan orang Islam. Itu melanggar hukum enggak? Itu Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Ibu sekalian. Kaji ini memang kaji tensi tinggi Ibu sekalian. Dan resikonya harus siap. Ditangkap, dipenjara, difitnah, bahkan dibunuh sekalipun. Pak Ibu sekalian. Saya sampaikan ini makanya saya minta ada penterjemah saya. Kalau saya kena tangkap, ini juga kena tangkap bukan dia. Karena dia yang baca Al-Quran. Nah itu. Pak Ibu sekalian. Itu sunatullahnya begitu Pak Ibu sekalian. Dalam perjuangan ini. Pertanyaannya siap enggak? Ya. Oh Bapak Ibu ingin surga. Dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Cukup itu aja pengen surga. Nah. Hati-hati dulu, lihat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214 buka. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan yang berat. Ya, sebagaimana cobaan yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa petaka malah bahaya, ya. Apakah kamu merasa kamu akan masuk surga
dengan solatmu, dengan puasamu, dengan zakatmu, dengan hajimu, dengan umrahmu, dengan kurbanmu, dengan janggutmu, dengan jubahmu, dengan jidat hitammu. Apakah kamu merasa akan masuk surga sebelum datang ujian yang berat kepadamu, kata Allah. Pak, di tengah-tengah kehidupan kita ini kemaksiatan merajalela, Pak. Semua penyakit umat-umat terdahulu daripada Nabi terjadi hari ini semuanya. Pedagang yang curang, Masya Allah, ya, pakai pemanis, pakai pengawet, pakai penyedap, pakai pewarna, zat kimia dan segala macamnya, ya. Kita rasa enak-enak saja, padahal penyakit yang datang sama kita. Pedagang banyak yang tak jujur, ya, ingin modal sedikit, untung besar, ya. Pemimpin zolim, polisi-polisi keparat zolim, ya. Para jamaah sekalian, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Sebagaimana saya katakan, LGBT merajalela. Coba bayangkan. Saya tanya kepada ibu sekalian, pernah ngelihat enggak? Pernah lihat enggak? Pernah dengar enggak? Anjing jantan kawin sama anjing jantan. Pernah dengar? Pernah lihat? Anjing jantan kawin sama jantan. Babi betina kawin sama babi betina. Pernah dengar enggak? Hah? Anjing sama babi aja nggak buat. Manusia ada yang buat enggak? Manusia ada yang buat enggak? Bayangkan. Hebat mana anjing dibandingkan manusia itu dalam kemaksiatan. Anjing babi aja enggak buat. Jantan kawin sama jantan, betina kawin sama betina. Ini manusia. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kayak mana anaknya? Boneka. Itu pun mau disahkan undang-undangnya demi hak azazi, ya. Dan sekarang merajalela. Kita khawatir hari ini bukan anak perempuan saja ini perkosa, anak laki-laki pun kena perkosa sekarang ini, Masya Allah. Anak laki-laki kena perkosa. Jadi jangan bangga bana kalau anak wak rancak, anak wak ganteng kena perkosa nanti, ya. Maka suruh anak wak tu berjanggui. Nah, kalau berjanggui anak nak selera orang caliknya oleh. Kau nak anak bentuk padusi, bentuk binatang Korea. Ya. Ya. Ini Pak Ibu sekalian. Nah, inilah kondisi kita hari ini Pak Ibu sekalian. Ini safari dakwah saya yang kedua dan malam yang pertama. Insya Allah akan saya lanjutkan pada kajian berikutnya di tempat yang lain. Kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan kajian ini, ya. Nanti kita akan kupas apa-apa saja, siapa saja yang menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, untuk memenuhi satu harapan daripada materi tadi, ya. Satu, saya berikan Tuhan yang batil yang banyak disembah orang Islam hari ini. Satu, saya berikan bocorannya, ya. Buka surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. Sudah ini kita tutup pengajian kita. Sekarang saya tengok dah banyak Bapak Ibu yang boleh ngantuk-ngantuk nampaknya nih, ya. Surat yang ke-45 ayat 23. Bapak Ibu sanggup nggak kita ngaji sampai subuh? Sanggup nggak? Semangat? Sanggup? Saya nggak sanggup. Udah mengantuk soal ini. Ya, kalau nonton bola sanggup ya? Gol! Coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ulang lagi, Bu, simak Bu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini yang banyak hari ini di kalangan orang Islam. Bagaimana mungkin ada orang Islam sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin ada laki-laki Islam malas datang ke masjid 5 waktu? Itu hawa nafsu. Mana enak sholat di rumah dibandingkan ke masjid? Kalau kata nafsu enak di rumah, nggak capek, ya, jaga rumah, bisa cepat selesai sholatnya, bisa nyambung nonton sinetron. Kalau di masjid lama, film sinetron dia habis. Apalagi kalau ada sepak bola. Nah, sepak bola Indonesia dengan Korea,
Berapa banyak yang datang ke musola dengan kelapa kopi? Berapa banyak yang nonton bola dengan yang mendengarkan pengajian? Sampai subuh sanggup nonton bola. Wow! Subuh KO semua telah. Tuhannya hawa nafsu. Perempuan banyak yang berjilbab, tapi seperti satria baja hitam, kadang berubah, kadang berjilbab, kadang enggak. Nah, berubah juga. Ya, kadang berjilbab, ya, jilbabnya besar, dapat hadiah orang pulang umroh, pulang haji, selutut, serua pontong laki ini pakainya, sakit otak tuh. Kerudungnya kadang, sampai selutut kerudungnya dapat hadiah orang umroh ya, tapi serua pontong laki, kolor laki ini pakainya. Ya. Atau dia pergi pesta, pakai kerudung gede, celana legend dipakainya. Coba celana legend yang ibu punya itu kasih sama bapak kira-kira. Kalau bapak pakai seragam legend gimana? Menggoda enggak? Ya, menggoda untuk disepak atau itu ya. Ya. Coba kenapa yang perempuan pakai celana legend enggak apa-apa yang pakai celana legend? Supaya nampak berotot gitu kan? Ini pakai kerudung seragam legend pergi beralek. Pakai kerudung senam poco-poco. Sakit otak. Ya. Hawa nafsu. Lanjut. Ulang. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya? Kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsunya, Allah biarkan dia sesat. Bu, Pak, kalau kita beribadah mengikut hawa nafsu, Allah biarkan dia sesat. Lanjut. Dengan pengetahuannya, dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas dan penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, kalau sudah Allah sesatkan, jadi mohon maaf. Allah menyesatkan kita itu bukan takdir Allah. Allah menyesatkan kita dari usaha kita. Sudah diagiah petunjuk Al-Quran, tapi malah mengikuti hawa nafsu. Itu akhirnya apa? Sudah diberikan petunjuk hidayah dari Al-Quran, tapi tidak mau. Ya, karena banyak tenggangan. Ya, nanti kalau saya begini, apa kata orang? Ya, barale kalau tidak borgen beko kecil orang beko gengsi awak. Awak lah bangsa, barale borgen, bau utang lo tuh tidak tahu duntuang. Namuah bau utang barale demi organ, kan andi itu namanya itu. Gengsi beko kecil orang kampung beko, mati dulu orang kampung tuh. Nah ini banyak dek menenggang orang banyak kalau dek menenggang orang kampung. Ya, gengsi awak, itu hawa nafsu. Anak daro jomara pulai lah bosabui balang ulang lalu kajian tuh. Sepakat bahwasanya orang Islam ni sakit sekalipun wajib solat. Betul nak? Betul nak ibu? Wajib solat, sepakat nak? Tidak bisa berudu, bisa gimana? Tayamum. Tidak bisa solat berdiri, boleh solat duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Tidak bisa angkat tangan, boleh dengan isyarat. Yakin tak? Sepakat tak? Orang sakit wajib solat, sepakat? Waktu jadi pengantin gimana? Berapa banyak anak daro jomara pulai yang tak solat waktu baralek? Betul tak? Banyak yang solat tak? Mengaku orang baralek itu tidak tahu duntuang. Ya, sekalian, gimana mau membina rumah tangga sakinah mawadah warahmah? Di awal membina rumah tangga dosa gadang yang awak kerajuan, ndak solat waktu baralek. Ya, ini dosa yang menjadi tradisi, adat istiadat, dosa yang menjadi adat istiadat. Mendarah daging setiap baralek banyak yang tak solat. Ya, tuh. Ayo sekalian, kalaulah beginilah jadinya negeri kita ini, cepat atau lambat negeri kita akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutup. Cukup sekian ya dari Dinda. Terakhir penutup saya sampaikan satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Silahkan perbanyak berbuat zolim, silahkan perbanyak buat maksiat, cepat atau lambat azab itu akan datang kepada kita. Apakah kita menunggu azab Allah di dunia? Bapak sekalian, maka mari tumbuhkan, tanamkan iman dan takwa. Bagaimana caranya? Perbanyak hadir di majelis ilmu Bapak Ibu sekalian, dan selektif mencari guru. Ya, jangan bantu ya yang bahasa Suryani itu guru-gurunya ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah, semoga kiranya majelis kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk safari dakwah yang saya berikutnya ada beberapa, kalau tidak salah 2 tempat lagi saya di sekitar Rumbai ini Bapak sekalian ya. Di antaranya satunya di Masjid Syekh Burhanuddin kalau tidak salah itu di Rumbai. Rumbai mana tidak tahu saya. Ya, nanti silakan, saya sudah share jadwal kegiatan safari dakwah saya selama di Pekanbaru, Riau. Ya, nanti silakan dilihat Bapak sekalian. Di Masyarakat Muslimin sengaja saya melakukan safari ini dengan siap menanggung resiko. Pro dan kontra pasti banyak. Komentar-komentar di YouTube pasti banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, mohon maaf, selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis dan pemahaman saya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya tidak akan minta maaf kepada siapapun. Kok ada yang tersinggung, kok ada yang tersakit hati, saya tidak akan minta maaf kalau yang saya sampaikan adalah kebenaran dari Al-Quran dan Hadis. Ya, nehi saya, ya, sorry, saya tidak akan minta maaf, ya, selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau saya sampaikan ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, maka koreksi hati diri masing-masing. Tubu ilallah taubatan nasuha. Saya yakin saya pun saya pun bukannya suci-suci amat, ya. Saya tahu saya pun banyak dosa, tapi ingat, yang disukai oleh Allah bukan orang yang tak punya dosa. Yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semuanya, mari kita bersama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperjuangkan Islam agar negeri kita ini terbebas daripada musibah, bencana dan malapetaka. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan negeri ini dari murkanya Allah kecuali hanya kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak sekalian, kebenaran hanya milik Allah semata. Selain khilaf itu dari saya pribadi selaku hamba Allah yang dhaif, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak sekalian saya mohon beri maaf jikalau ada yang saya sampaikan perkara yang salah menyimpang. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa dilimpahi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya di majlis-majlis ilmu di dunia ini kita bertemu, berkumpul. Semoga kiranya di surganya Allah kita reuni bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.